Selamat datang kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Hadirin dimohon berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Paduan Suara SRO. Kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Erlangga Hartarto. Yang kami hormati para pimpinan dan anggota lembaga negara, para Menteri Kabinet Indonesia Maju atau yang mewakili, Ketua, Wakil Ketua dan jajaran anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, para pimpinan lembaga pemerintahan non-kementerian, Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau yang mewakili, Gubernur DKI Jakarta atau yang mewakili, para pejabat di lingkungan kementerian dan lembaga negara, Dewan Komisaris dan Direksi Self-Regulatory Organizations, PT Bursa Efek Indonesia, PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia, baik yang hadir di Main Hall Bursa Efek Indonesia maupun yang hadir secara virtual. Selamat sore dan selamat datang di acara peresmian penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2020 pada hari ini, Rabu 30 Desember 2020. Hadirin yang kami hormati, meskipun pada tahun 2020 ini pelaksanaan acara dilakukan semi-virtual dikarenakan pandemi COVID-19, namun tidak menurunkan esensi pelaksanaan acara ini. Dan dengan sukacita kami sampaikan bahwa pada acara hari ini juga akan diluncurkan Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia atau ALUDI. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita awali acara ini dengan laporan singkat kinerja Bursa Efek Indonesia oleh Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Bapak Inarno Jayadi. Dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati
Menko Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Erlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia Bapak Peri Warjio, Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bapak Basuki Hadi Mulyono, pimpinan dan anggota Komisi 6 dan 11 DPR RI, Ketua Dewan Komisioner OJK Bapak Wimbo Santoso, Ketua Lembaga Penjamin Simpanan Bapak Purbaya Yudi Sadewa, Wakil Menteri Perdagangan Bapak Jerry Sambuaga, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Ibu Nurhaida, dan anggota Dewan Komisioner OJK, di sini ada Pak Husen, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas yang diwakilkan oleh Deputi Ekonomi Ibu Amalia Adi Ninggar, Dewan Komisaris dan Direksi SRO, pimpinan industri jasa keuangan, pimpinan redaksi media dan rekan-rekan wartawan dan undangan lainnya yang berbahagia yang hadir secara fisik dan virtual. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya atas nama Bursa Efek Indonesia mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Ibu dan Bapak dalam acara penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2020. Kegiatan ini merupakan acara rutin tahunan dan untuk pertama kalinya kegiatan ini dilakukan secara virtual di tengah pandemi COVID-19. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati, pandemi COVID-19 telah menjadi isu utama sepanjang tahun 2020 ini. Dan tentunya hal ini telah memaksa kita semua untuk melakukan transformasi terhadap seluruh proses bisnis yang telah kita jalankan selama ini. Dapat kami laporkan bahwa perkembangan pasar modal kita di penghujung tahun 2020 telah mengarah ke jalur yang sangat positif. Alhamdulillah, respon pasar mulai membaik seiring dukungan kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional. Respon pasar tercermin dari kinerja indeks harga saham gabungan yang menunjukkan perbaikan di semester 2 2020, diikuti dengan lonjakan likuiditas perdagangan yang mencapai 9,18 triliun per hari dan jumlah frekuensi perdagangan yang mencapai tren tertinggi, bahkan membukukan jumlah frekuensi perdagangan tertinggi di antara bursa-bursa kawasan ASEAN dalam 3 tahun terakhir. Bapak Ibu yang saya hormati, tren positif juga diikuti sejumlah perusahaan yang melakukan IPO di tahun ini. Terima kasih kepada OJK dan seluruh stakeholder pasar modal yang telah membantu bursa dalam memfasilitasi 51 perusahaan untuk tercatat sepanjang 2020 ini. Dan turut serta mengantarkan jumlah perusahaan yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia mencapai 713 perusahaan. Aktivitas perdagangan yang pesat di masa pandemi turut menempatkan bursa kita sebagai bursa tertinggi di antara bursa kawasan ASEAN dalam memfasilitasi berbagai perusahaan untuk menggalang dana melalui pasar modal. Pertumbuhan aktivitas go public turut diikuti tren pertumbuhan jumlah investor pasar modal. Meskipun dihadapkan situasi pandemi, jumlah investor terus bertumbuh menjadi 3,87 juta investor atau meningkat 56% sepanjang tahun 2020. Satu hal yang menarik adalah adanya peningkatan transaksi investor yang mencapai 94.000 investor per hari atau meningkat 73% dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan terdapat peningkatan aktivitas transaksi dari kalangan investor retail, yakni melonjak 4 kali lipat dalam 11 bulan terakhir ini. Ini adalah tahunnya
investor retail di pasar modal Indonesia, dan semoga menjadi fondasi yang besar dalam pertumbuhan pasar modal ke depan. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati, untuk terus memperkuat layanan dan menjaga momentum pertumbuhan pasar modal Indonesia, Bursa Efek Indonesia bersama OJK dan SRO telah meluncurkan serangkaian inisiatif strategis di tahun 2020. Seluruh inisiatif ini ditujukan untuk menguatkan layanan go public kepada calon perusahaan, perluasan instrumen dan produk pasar modal, perluasan infrastruktur perdagangan untuk pasar obligasi, serta penguatan infrastruktur keterbukaan informasi untuk mendukung perlindungan investor pasar modal Indonesia. BEI bersama OJK juga telah menyelesaikan roadmap pasar modal syariah untuk 5 tahun ke depan sebagai upaya penguatan dan pendalaman pasar modal berbasis syariah di Indonesia. Alhamdulillah, upaya pengembangan pasar modal syariah di Indonesia turut diapresiasi oleh pasar global, ditandai dengan pengukuhan Bursa Efek Indonesia sebagai the best Islamic capital market 2020 dari Global Islamic Finance Awards. Bapak, Ibu, hadirin yang kami hormati, semua pencapaian ini merupakan hasil kerja keras dan koordinasi yang erat dari seluruh stakeholder di seluruh keuangan Indonesia. Kami meyakini sinergi yang baik ini akan terus berjalan dalam membangun pasar modal Indonesia yang kredibel dan memberikan layanan yang terbaik kepada seluruh stakeholdernya. Sekali lagi terima kasih atas kedatangan dan dukungan dari Bapak Menko Perekonomian, Ketua dan anggota Dewan Komisioner OJK, jajaran direksi dan komisaris SRO, serta seluruh pimpinan pelaku industri jasa keuangan di Indonesia. Semoga momentum pertumbuhan ini dapat terus terjaga demi pembangunan dan stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi semua usaha kita. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, baik yang mengikuti acara ini secara langsung dari Main Hall Bursa Efek Indonesia maupun yang mengikuti acara ini secara virtual. Acara selanjutnya, sambutan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Wimbo Santoso, dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati pimpinan Komisi 11 DPR RI yang kebetulan hadir bersama-sama kita secara virtual, Bapak Amirus Kara, Bapak Eriko Sutarduga dan Bapak Fatan, serta seluruh anggota Dewan Komisi 11 yang kami muliakan juga. Yang kami hormati pimpinan Komisi 6 DPR RI yang hadir juga bersama kita secara virtual, Bapak Muhammad Ekal, Bapak Gede Sumarjaya Linggih, Bapak Martin Yang Menurung, dan Bapak atau Ibu anggota Komisi 6 DPR RI yang kami muliakan. Yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Yang kami hormati Gubernur Bank Indonesia, Bapak Dr. Peri Warjio. Yang kami hormati juga jajaran Kabinet Indonesia Maju yang hadir juga secara virtual, yaitu Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Bapak Menteri PUPR, Bapak Basuki Hadi Mulyono, Bapak Menteri PPN, Kepala Bappenas atau yang mewakili, ya, Kepala BKPM atau yang mewakili, ya, Wakil Menteri Perdagangan RI yaitu Bapak Jerry Sambuaga, dan juga
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Bapak Yudi Sadewa. Yang kami hormati juga Gubernur Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili, Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau yang mewakili, Wakil Ketua Dewan Komisioner Ibu Nur Haida, ya, Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal, ya, Pak Husin yang kebetulan hadir secara fisik ya, sama kita, ya, dan rekan-rekan anggota Dewan Komisioner untuk jasa keuangan lainnya. Ya. Yang kami hormati juga jajaran direksi dan komisaris Bursa Efek Indonesia, KPI dan KSEI. Kebetulan di sini ada Pak Inarno, Pak Sunandar, Pak Urip Budi Prasetyo, dan Pak John, Komisaris Utama Bursa, ya. Dan juga rekan-rekan jurnalis, media, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa hadir bersama-sama dalam acara penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2020, baik secara fisik maupun secara virtual. Terima kasih kami ucapkan sebesar-besarnya kepada Bapak Menko Perekonomian yang bisa hadir bersama kita, yang tentunya ini merupakan bentuk dukungan yang luar biasa Pak Menko kepada tumbuh berkembangnya pasar modal Indonesia, dan kami tahu bahwa Pak Menko memang menaruh perhatian besar bagaimana pengembangan pasar Indonesia ini dari waktu ke waktu. Ya. Untuk itu kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak pada sore hari ini. Ya. Bapak Menko, hadirin sekalian yang kami hormati, ya, tibalah kita di penghujung tahun 2020. Ya. Tahun ini adalah tahun spesial dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, karena kita punya tamu yang nggak diundang, namanya Master COVID-19. Ya. Dan ini tentunya tantangan bagi kita semua, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam perekonomian kita, terutama di pasar modal. Ya. Karena kondisi ini tidak pernah kita proyeksikan sebelumnya, dan juga kita seluruh dunia mengalami hal yang sama, tidak mempersiapkan diri hadirnya COVID-19 ini, sehingga kita berupaya semaksimal mungkin agar kita bisa bertahan ekonomi kita, termasuk pasar modal kita, dan akhirnya kita harus segera bisa bangkit. Ya, itulah moto yang dari awal kita lakukan. Di awal masa pandemi, bursa saham global terkoreksi cukup dalam, tak terkecuali adalah IHSG di Bursa Efek Indonesia. Pemutusan rantai penyebaran COVID-19 dengan pemberlakuan protokol COVID-19 telah memukul sektor real. Kehidupan kita semua harus berubah, ya. Dan ini berimbas secara langsung maupun tidak langsung kepada pengusaha, dan akhirnya menurunkan kinerja para emiten kita, dan berdampak pada turunnya indeks harga saham gabungan kita, yang kita tahu sempat menyentuh level paling rendah di Maret 24, yaitu 3.937. Itu adalah titik terendah. Ya, kita ingat ini mudah-mudahan tidak pernah terulang lagi, ya. Sehingga harus kita catat dalam ingatan kita, itulah titik terendah pasar saham Indonesia pada dalam masa-masa beberapa tahun terakhir. Ya. Seluruh pemangku kepentingan, ya, dan juga seluruh jajaran, ya, harus mengambil kebijakan yang di luar kebiasaan, ya, untuk menghadapi ini, untuk bisa bertahan pada awalnya, dan kemudian harus bangkit. Ya. Kebijakan-kebijakan yang diambil bersama-sama pemerintah, baik itu dari fiskal, dari moneter, baik itu likuiditas, maupun kebijakan-kebijakan stimulus lainnya, agar kita semua, ekonomi kita, Bapak Ibu sekalian, ya, bisa melakukan tugasnya lebih mudah, dan ekonomi kita bisa bertahan dan bangkit kembali. Ya, dengan fiskal luar biasa kita, agar masyarakat bisa makan, ya, tidak agar bisa sehat, ya,
dengan bansos yang luar biasa, dan akhirnya ini semua mudah-mudahan sudah terlewati dan kita tinggal bagaimana kita bisa bangkit dari kondisi ini. Demikian juga OJK ya, mengeluarkan kebijakan yang di luar kebiasaan, extraordinary dalam menjaga stabilitas pasar keuangan dan juga sektor keuangan, maupun bagaimana memberikan ruang kepada sektor real, sektor keuangan lainnya agar bisa bertahan dan bangkit. Ya. Di sektor pasar modal telah kami lakukan berbagai kebijakan. Ya. Yang pertama, paket kebijakan untuk memanage agar volatilitas tidak terlalu terkoreksi dalam. Ya, meskipun akhirnya paling rendah 3.937 ya. Itu mulai pada akhir Februari ya. Di antaranya kita pelarangan short selling, pemberlakuan trading halt untuk penurunan sampai 5%, dan asymmetric auto rejection ya, dalam pemendekan jam perdagangan bursa, dan juga buyback saham oleh emiten tanpa melakukan RUPS dalam kondisi pasar yang berfluktuasi kayak kemarin itu ya. Yang kedua, relaksasi pasar modal diantaranya juga membolehkan ya transaksi-transaksi aktivitas bisnis dilakukan secara elektronik ya. Di antaranya kita RUPS ya, perusahaan terbuka menggunakan elektronik, relaksasi penyampaian dan masa berlakunya laporan keuangan, serta pemberian insentif program biaya oleh self-regulatory organization ya. Ketiga, kemudian pelaporan dan perizinan bagi pelaku pasar modal dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi lainnya seperti penggunaan tanda tangan elektronik pada proses perizinan dan penyampaian laporan secara elektronik. Kita patut bersyukur ujian pandemi telah meningkatkan ketahanan pasar modal kita ya. Di mana pasar saham sudah meningkat, beberapa waktu lalu sudah di atas 6.000 ya secara year to date ya, terkoreksi ya 4,18%. Namun ini lebih baik ya dengan mengalami kenaikan sebesar 53,7% dibanding level terendahnya pada 24 Maret yang lalu. Pasar SBN dapat kami laporkan terus menguat dengan yield turun 108 basis point year to date dan memberikan imbal hasil yang masih menarik antar negara kawasan. Penurunan yield ini merupakan insentif bagi korporasi untuk menggalang dana yang lebih murah melalui penerbitan surat utang di pasar modal. Dengan dukungan rezim suku bunga murah, saat ini merupakan momentum bagi kebangkitan pasar modal Indonesia. Bapak Menko dan hadirin sekalian yang berbahagia, ya, pandemi yang kita alami ini tentunya tidak serta-merta menyurutkan semangat kita semua. Ya. Kita harus mencari kiat-kiat bagaimana bisa kita tetap bangkit dan berkembang. Di tengah arus dana keluar asing di pasar modal yaitu 47,89 triliun di pasar saham per 29 Desember kemarin dan 86,83 triliun di pasar SBN per 28 Desember lalu, IHSG masih mampu menunjukkan penguatan yang didorong oleh investor domestik termasuk investor retail. Di sisi demand, sebagaimana telah dilaporkan oleh Bapak Inarno, ya, tahun 2020 menjadi tahun kebangkitan bagi investor retail domestik. Mengingat investor domestik khususnya investor retail semakin mendominasi transaksi di pasar saham. Selain itu, pasar modal kita juga tercatat masih liquid dan dalam, tercermin dari naiknya rata-rata frekuensi perdagangan menjadi tertinggi di ASEAN. Kenaikan jumlah investor pasar modal 3,87 juta investor atau naik 56% dibandingkan tahun lalu dan semakin solidnya dominasi investor retail di Indonesia. Dari sisi supply, antusiasme korporasi untuk menggalang dana dengan ditunjukkan adanya 53 emiten baru yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Inarno, dan juga 51 perusahaan telah tercatat di bursa, dalam hal ini menjadi yang tertinggi di ASEAN. Sementara total penghimpunan dana sudah mencapai 118,7 triliun. Ya. Bapak Menko Perekonomian dan hadirin sekalian yang kami hormati, dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal, tentunya kita harus menjaga integritas dan likuiditas pasar modal serta volatilitasnya. Untuk itu OJK bersama pemerintah ya,
Dan Bank Indonesia serta LPS terus berupaya agar stabilitas keuangan tetap terjaga, dan juga kita tetap mencari kiat-kiat bagaimana kita mengambil kebijakan lanjutan agar ini bisa terus mendukung pengembangan pasar modal di Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kami sangat mengapresiasi langkah pemerintah dalam mendukung industri pasar modal melalui Omnibus Law Cipta Kerja yang memberikan angin segar dan kemudahan para pelaku pasar modal dalam bentuk insentif fiskal, baik PPh badan maupun pajak dividen, serta penyederhanaan proses penerbitan obligasi daerah. Kami percaya ke depan kebijakan ini menstimulir kalangan korporasi untuk go public dan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di pasar modal nasional sehingga dapat menambah daftar capaian pasar modal kita ke depan. Kami juga ingin mengapresiasi seluruh pihak, baik pemerintah, Bank Indonesia, LPS, SRO, dan seluruh pelaku industri pasar modal atas kerjasamanya yang selama ini sudah berjalan dengan baik dan melakukan koordinasi dengan baik, sehingga ini terus akan kita lakukan sehingga cita-cita kita bisa terwujud. Besar harapan kami capaian yang baik di tahun-tahun ini menjadi katalis positif bagi kinerja pasar modal kita tahun depan dan berkontribusi terhadap bangkitnya perekonomian Indonesia. Mari kita bangun optimisme bahwa setelah melewati ujian ini kita akan lebih kuat dan resilient dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Selanjutnya, kami mohon dengan hormat perkenan Bapak Menko Perekonomian untuk menutup acara secara resmi perdagangan efek tahun 2020 ini dan juga sekalian memberikan beberapa pesan-pesan untuk kita semua. Demikian dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon perkenan Bapak Wimbo untuk tetap berada di atas panggung. Dan dengan hormat kami mohon perkenan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Bapak Erlangga Hartarto untuk menuju ke atas panggung, turut mendampingi Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Bapak Husen dan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Bapak Inarno Jayadi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, bersama-sama kita akan menyaksikan peresmian penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia ditandai dengan penekanan layar sentuh oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Dan kita akan hitung mundur bersama. Kami mengundang Bapak dan Ibu sekalian dari hitungan ke 5, 4, 3, 2, 1. Ya hadirin, dengan terdengarnya bel tadi, maka resmilah penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2020. Dan marilah kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya kami mohon perkenan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia untuk melakukan penandatanganan sertifikat penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2020. Kepada rekan-rekan media yang ingin mengabadikan, dipersilakan. Dan kami mohon perkenan Bapak-Bapak untuk tetap berada di atas panggung. Selanjutnya kami mengundang Ketua Umum Aludi, Bapak Reza Avesena untuk bergabung. Dan selanjutnya penyerahan surat pengakuan Asosiasi Penyelenggara Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Bapak Husen kepada Ketua Umum Aludi Bapak Reza Avesena. Disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Ketua Dewan Komisioner OJK dan didampingi Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Ya, Bapak Ibu sekalian, penyerahan ini sekaligus merupakan peluncuran Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia atau
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang kami hormati Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Wimbo Santoso beserta jajaran. Hadir di sini melalui virtual Ibu Menteri Keuangan, Pak Menteri PU-PERA, yang mewakili Bappenas, pimpinan Komisi 11, pimpinan Komisi 6, kemudian yang mewakili Kapolri, yang mewakili Gubernur DKI, pimpinan lembaga negara yang lain, dan yang kami hormati direksi dari SRO, hadir di sini dari Bursa Efek Indonesia, Pak Inarno Jayadi, beserta jajaran, Komisaris Pak John Prasetyo, beserta KSEI, kemudian Ketua Umum Aludi, para tamu undangan, media cetak, dan elektronik. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan ridho-Nya lah kita hadir dalam hari ini dalam penutupan bursa tanpa kekurangan suatu apapun. Di kesempatan berbahagia ini saya mengucapkan selamat atas pembentukan Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia. Mungkin urun dana ini kata-kata baru yang bahasa jelasnya adalah crowdfunding. Jadi ini diharapkan bisa dengan misinya untuk membantu pertumbuhan UMKM dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya saya ditugasi Bapak Presiden untuk menyampaikan pidato yang menjelaskan mengenai perkembangan ekonomi dan pasar modal di tahun 2020. Bapak Ibu yang kami hormati, kita tahu bahwa pandemi COVID mempunyai dampak terhadap kesehatan maupun perekonomian, di mana di sektor kesehatan tingkat kesembuhan kita sudah 81%, ini lebih tinggi dari global, dan confirm fatality rate sekitar 3%. Nah ini tentunya kita berharap bahwa kegiatan terhadap kesehatan ini akan diperbaiki dengan adanya kegiatan vaksinasi massal kepada seluruh masyarakat Indonesia sesuai ajaran Bapak Presiden. Ini akan dimulai di tahun 2021. Di sektor ekonomi, tidak hanya kita tetapi berbagai negara mengalami hal yang sama. Aliran modal kita lihat di triwulan pertama sempat keluar sampai tentu Maret hingga April, itu yang membuat ekonomi kita mendapatkan persoalan kontraksi di kuartal kedua tahun 2020 ini. Kemudian kita lihat bahwa sektor keuangan juga tertekan, di mana di bulan Maret indeks juga terdepresiasi, terkontraksi, rupiah mencapai 16.000 dan indeks turun ke angka 4.500. Nah tentu market kapitalisasi juga anjlok lebih dari 2.690. Nah kemudian kita melihat bahwa di akhir tahun ini alhamdulillah situasi sudah mulai berbalik dan dalam penutupan mendekati 6.000 walaupun kemarin sudah masuk 6.000. Artinya pre-COVID dan post-COVID itu sudah kelihatan berbeda dengan krisis yang lain, di mana krisis tahun 98 itu makan waktu lebih dari 2 tahun dan terkait dengan kasus di 2008 juga lebih dari 1 tahun. Sehingga tentu ini memberikan optimisme. Tadi sudah disampaikan baik oleh Dirut Bursa Efek maupun Pak Ketua OJK bahwa IPO kita sebanyak 48, emiten baru 53, dan yang tercatat 51. Dari segi jumlah perusahaan lebih tinggi, termasuk capaian tinggi di kawasan ASEAN. Tantangannya tentu nilai IPO-nya yang 5,28 triliun yang masih harus ditingkatkan. Kemudian tentu kita melihat bahwa transaksi investor retail sudah meningkat, tadi disampaikan oleh Pak Dirut, naik 4 kali
Ini capaian yang luar biasa di tengah situasi pandemik, kepercayaan retail terhadap pasar modal luar biasa. Ini merupakan modal kita untuk pengembangan pasar ke depan. Demikian pula kita lihat dari setelah kita mengalami net outflow di bulan Maret yang cukup besar, namun di bulan Oktober itu mulai ada net inflow 1,2 miliar dan November 1,3 miliar. Ini mendorong juga kepercayaan internasional terhadap perekonomian nasional yang cukup baik. Kita lihat nilai tukar rupiah kita juga relatif lebih bagus dibandingkan negara lain seperti India, Brasil, Turki, ataupun Afrika Selatan. Kemudian pemerintah mendorong beberapa reform yang termasuk disebut sebagai game changer, yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Tadi disampaikan Pak Ketua OJK, beberapa kemudahan di sektor perpajakan, termasuk dividen final, tentu ini memberikan kontribusi kepada pasar modal. Demikian pula diberlakukannya kebijakan untuk membedakan antara perusahaan tingkat pajak, perusahaan publik dan go public, walaupun floating marketnya akibat pandemik ini ada pengurangan akibat buyback. Sehingga itu yang menunjukkan bahwa pemerintah terus melihat bahwa pasar modal ini adalah yang perlu terus didukung untuk menjadi penggerak perekonomian nasional. Nah, kemudian pemerintah juga mendorong agar ekonomi dan kesehatan lebih seimbang, dan pemerintah memberikan dana stimulus pemulihan ekonomi nasional dan pencegahan COVID sebesar 695,2 triliun di tahun 2020, yang implementasinya diperkirakan lebih dari 98%. Nah, secara khusus sebagai turunan daripada Undang-Undang Cipta Kerja, 1 PP telah diterbitkan, yaitu 2 PP terkait dengan Sovereign Wealth Fund atau lembaga pengelola investasi yang ditandatangani Bapak Presiden tanggal 14 Desember, di mana ini kita sebut LPI ini namanya Indonesia Investment Authority. Nah, modal yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu modal awalnya 15 triliun dalam bentuk tunai, dan juga modal yang akan diisi adalah sejumlah 75 triliun. Dan ini dengan dukungan modal yang ini, maka beberapa negara sudah memberikan komitmen, artinya rencana untuk investasi dari Amerika maupun dari UAE dan juga dari Jepang. Yang sudah menyatakan angka itu adalah Amerika. Tentu kita melihat bahwa ini pemerintahan baru di Amerika yang kita minta untuk terus komitmen yang sama, yaitu sebesar 2 miliar US dollar, dan dari GBIC Jepang 4 miliar dolar, sehingga dengan jumlah modal ini Indonesia untuk pertama kali mempunyai equity funding. Selama ini investasi basisnya adalah investasi langsung melalui BKPM yang sifatnya mencatat investasi, kemudian investasi tidak langsung melalui capital market yang sifatnya jangka pendek, dan Sovereign Wealth Fund ini hadir untuk kaki ketiga dari investasi yang sifatnya jangka panjang. Sehingga ini melengkapi, dan diharapkan dengan adanya Sovereign Wealth Fund ini kita dapat membuat aset-aset milik negara, apakah itu BUMN, untuk ikut bekerja. Selama ini asetnya diam. Jadi PMN dibangun infrastruktur, pelabuhan dan yang lain, namun aset itu ya kalau di IPCO akan juga terbatas, tetapi dengan adanya Sovereign Wealth Fund, aset ini ikut bekerja, sehingga dengan aset ikut bekerja diharapkan akselerasi pembangunan kita semakin meningkat. Hadirin yang saya hormati, stimulus ekonomi di masa pandemik tentu kita juga dorong agar terus ini bisa membuat banyak perusahaan mencatat di bursa efek. Nah, itu seperti PPH maupun
badan maupun wajib pajak perusahaan go public. Bapak Ibu yang kami hormati, pemerintah terus mendorong untuk mengendalikan COVID dan juga tentu perbaikan didukung oleh peningkatan daya beli sehingga aktivitas produksi juga meningkat di masyarakat. Kita melihat bahwa PMI berbagai negara termasuk Indonesia sudah kembali di level 50,6. Artinya ekonomi ini akan terus bergerak, dan kami juga mendukung bahwa beberapa lembaga memberikan komentar positif terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Bahkan juga JP Morgan memproyeksikan IHSG akan mencapai 6.800 di tahun 2021, dan tentu dengan perencanaan vaksinasi di tahun 2021 diharapkan terjadi pencegahan COVID dan akan meningkatkan mobilitas masyarakat, dan mobilitas masyarakat ini tentunya akan mendorong kegiatan perekonomian. Nah, kita ketahui bahwa negara kita berbeda dengan negara lain, kita adalah negara kepulauan, dan tentu pemerintah dengan arahan Bapak Presiden akan melakukan langkah-langkah terutama agar 70% masyarakat Indonesia ini bisa mencapai herd immunity. Dan tentu herd immunity di Indonesia detailnya akan disiapkan, di mana masyarakat seluruhnya diberikan vaksin gratis, dan vaksin ini tentu diharapkan juga mendapatkan emergency use authorization dari Badan POM, dan kita sudah mempunyai beberapa referensi, satu dari Turki, dua dari data yang ada di Brasil, dan tiga tentu dari hasil penelitian di Bandung, dan selanjutnya tentu jumlah vaksin yang ada pemerintah sudah siapkan untuk 181,5 juta penduduk, jumlah yang disiapkan 426 juta, dan ini rencana vaksinasi sepanjang tahun 2021 di setiap kuartal, dan juga sampai dengan kuartal kedua 2022, dan di samping itu pemerintah menyiapkan vaksin merah putih. Nah, tentu kita berharapkan bahwa vaksinasi ini menjadi game changer di sektor kesehatan dan di sektor ekonomi. Dan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, dengan adanya vaksinasi, dan dengan adanya resilient ataupun daya tahan investor retail kita, tentu pemerintah mendukung, dan dengan adanya transparansi dan akuntabilitas bahwa pasar modal dan ekonomi Indonesia akan semakin stabil dan pulih di tahun 2021, dan pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,5 sampai 5,5%, dan pemerintah tetap mengalokasikan dana untuk pemulihan ekonomi dan juga untuk pencegahan penanggulangan COVID sebesar 372,3 triliun. Oleh karena itu, kami berharap bahwa kita semua bisa semangat untuk melawan pandemi COVID, sehingga pandemi ini bisa kita lalui bersama-sama dan kita bisa mendorong pemulihan perekonomian nasional. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hadirin sambutan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Hadirin yang kami hormati, sebagai wujud rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa. Pembacaan doa oleh Bapak Abdul Aziz dari PT Custodian Central Efek Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Airlangga Hartarto yang kami hormati, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Wimbo Santoso beserta jajaran yang kami hormati, Bapak Ibu Menteri Kabinet Indonesia Maju yang kami hormati, Bapak Ibu Pimpinan Lembaga yang kami hormati, Bapak Ibu Dewan Direksi dan Komisaris SRO beserta jajaran yang kami hormati,
Bapak Ibu segenap hadirin yang kami hormati, yang berbahagia, mari sama-sama kita tundukkan kepala dan hati kita. Kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing. Kita bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, agar kegiatan yang kita lakukan pada hari ini dapat berjalan baik, tertib, lancar hingga akhir nanti. Kita juga bersama-sama kita doakan bangsa dan negeri kita tercinta ini agar selalu dilindungi, diberikan keselamatan, kedamaian, serta keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kasih. Izinkan kami memimpin doa kita pada sore hari ini sesuai dengan ajaran dan tata cara Islam. Mohon perkenan Bapak Ibu saudaraku sekalian yang non-muslim untuk dapat mengikuti sesuai dengan tata cara dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengampun, ampuni dosa, kesalahan dan khilaf kami. Ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Ampuni pula dosa dan kesalahan para kerabat keluarga kami. Ampuni dosa dan kesalahan orang-orang yang mencintai kami dan orang-orang yang kami cintai, baik dosa dan kesalahan yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Hanya kepadamulah kami, hamba-hambamu yang lemah ini, memohon pengampunan darimu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, limpahkan keberkahan, kelancaran, dan kesuksesan pada kegiatan yang kami lakukan pada hari ini. Syukur dan terima kasih kami atas perjalanan pasar modal Indonesia yang baik sepanjang tahun 2020. Meskipun di tengah-tengah masa yang cukup sulit, di masa pandemi COVID-19, namun atas berkah dan rahmat-Mu jualah, pasar modal Indonesia dapat terus berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu kami mohon ya Rabb, kiranya terus lindungi dan bimbing kami hamba-hamba-Mu, agar kami selalu berada di jalan-Mu yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi. Untuk kami Engkau mampukan agar dapat bekerja dan berkarya untuk perkembangan pasar modal Indonesia yang lebih maju lagi di tahun-tahun mendatang, sehingga dapat menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, limpahkan hikmat dan kebijaksanaan serta kearifan kepada para pemimpin di negeri kami ini. Anugerahkanlah kesehatan jasmani dan rohani. Sayangilah dan lindungilah mereka. Jadikan hati mereka penuh dengan cinta dan sayang kepada kami, dan sebaliknya jadikanlah kami cinta dan sayang kepada mereka. Limpahkanlah pula hikmat dan kebijaksanaan serta tuntunan kepada para pemimpin di tempat kami bekerja. Berikanlah mereka kesehatan, keselamatan, dan kekuatan. Limpahkan pula kepada mereka semua kebaikan-kebaikan yang datang dari sisi-Mu, sehingga mereka semua dapat memimpin dan membimbing kami untuk selalu memberikan sebuah karya terbaik, berperilaku arif bijaksana, serta bertutur kata yang sejuk penuh damai sukacita. Ya Allah, ya Mukmin, Engkau yang maha memberi keamanan. Lindungilah negeri kami tercinta ini dari berbagai bencana dan musibah. Lindungi negeri kami dari pandemi COVID-19. Berikan kemampuan, kekuatan, dan kesehatan kepada Satgas Penanganan Pandemi COVID-19 beserta segenap tenaga medis dan sukarelawan, untuk mereka dapat menjalankan tugas mulianya. Bebaskanlah negeri kami dari wabah yang melanda ini, sehingga kami dapat meneruskan semua program pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi, agar roda perekonomian dan kehidupan sosial kami dapat bergerak dan berjalan dengan normal, seperti sebelum terjadinya pandemi. Ya Allah, Tuhan yang penuh kasih dan pengharapan, satukan segenap energi sumber daya kami untuk dapat membangun negeri kami tercinta ini menjadi negeri yang maju, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang gemah haripah loh jinawi, negeri yang aman, damai, makmur, dan subur.
Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, limpahkanlah kepada kami semua rizki yang halal, yang baik, yang berkecukupan. Limpahkanlah kesehatan dan keselamatan kepada kami semua. Berikan keselamatan dan kelancaran pada pekerjaan kami, pada semua urusan kami, dan pada kehidupan keseharian kami. Ya Allah, ya Mujib, kami mohon kepadamu. Golongkanlah kami semua yang berada di tempat ini, baik yang hadir secara fisik maupun yang secara virtual, ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang pandai bersyukur atas semua nikmat yang Engkau titipkan kepada kami. Jadikan kami ke dalam golongan orang-orang yang memberikan manfaat bagi orang lain, negeri dan bangsa kami. Ya Allah, ya Rabb, sungguh Engkau yang Maha menerima doa. Perkenankanlah dan terimalah doa serta permohonan kami ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, telah kita ikuti bersama seluruh rangkaian acara peresmian penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2020. Menjadi harapan kita bersama akan terus tumbuh ketahanan dan semangat baru para stakeholders pasar modal Indonesia untuk mendukung pemulihan perekonomian Indonesia dari krisis di masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih atas kehadiran Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di Main Hall Bursa Efek Indonesia. Dan tak lupa terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti acara ini secara virtual. Semoga Bapak dan Ibu sehat dan sukses selalu. Sampai jumpa di acara peresmian pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia di awal tahun baru 4 Januari 2021. Selamat sore, maju terus pasar modal Indonesia.